tuh batas laut wilayah Indonesia itu cuma 3 mil dari garis pantai. Kok sekarang bisa jadi 200 mil dari garis pantai? Itu semua berkat deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1957. Sebenarnya deklarasi Juanda itu sendiri apa sih? Deklarasi Juanda itu adalah suatu pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai batas perairan laut wilayah Indonesia yang merupakan sebuah kesatuan dengan wilayah NKRI. Bisa kalian lihat sendiri pada peta bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang. Nah, wilayah perairan Indonesia yang dimaksud di deklarasi Juanda ini adalah semua perairan wilayah yang terletak di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau yang masih termasuk dalam daratan wilayah Indonesia. Tanpa memandang luas dan lebarnya daratan Indonesia dan merupakan wilayah perairan nasional. Jadi setelah deklarasi Juanda, wilayah yang biru ini itu tuh wilayah yang diakui sebagai perairan nasional. Sebelumnya pada masa kolonial Belanda merupakan sebuah perairan bebas yang dimana itu terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya tuh siapa sih yang mencetuskan deklarasi Juanda ini dan kapan dicetuskannya? Jadi deklarasi Juanda ini dicetuskan oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 saat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada masa demokrasi liberal. Lantas apa latar belakang Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda tersebut? Yang pertama karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua itu untuk kepentingan melindungi wilayah laut Indonesia yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan Indonesia. Yang ketiga, desakan Departemen Pertahanan pada tahun 1956 karena banyaknya kapal-kapal asing melintas di wilayah perairan Indonesia. Pemimpin Departemen Pertahanan pada tahun 1956 adalah Insinyur Haji Juanda itu sendiri, yang kemudian mencetuskan bahwasanya perlu mengadakan revisi terhadap peraturan mengenai wilayah teritorial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang masih mengacu pada hukum yang ditetapkan oleh Belanda. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah usaha untuk mengganti hukum Hindia Belanda tentang batas teritorial atau hukum kelautan dan kemaritiman tahun 1939 yang sudah dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan keselamatan bangsa. Berdasarkan hukum tersebut, batas teritorial wilayah Indonesia hanya wilayah laut yang mengelilingi daratan dan hanya sejauh 3 mil ditarik dari garis pantai. Nah, kalau sesuai dengan hukum batas teritorial, batas wilayah Indonesia tuh cuma segitu doang. Nah, kalau misalnya yang menghubungkan antar pulau, itu jadi tidak terkontrol dan di situ tuh nggak ada peraturan-peraturan. Oleh sebab itu, makanya kita memerlukan peraturan untuk mengatur batas wilayah Indonesia sendiri. 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dulu kala Kepulauan Nusantara ini adalah satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Jadi, tujuan deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang pertama, mewujudkan wilayah NKRI yang utuh dan bulat. Yang kedua, menentukan batas NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, mengatur lalu lintas damai, pelayaran demi keamanan dan keselamatan NKRI. Hasil dari deklarasi Juanda pada tahun 1957 adalah luas wilayah yang semula kurang lebih 3.166.163 km persegi berubah menjadi 5.193.250 meter persegi. Respon internasional tentang kebijakan Indonesia ini pasti ada protes dari beberapa negara, contohnya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Prancis, dan Selandia Baru. Tetapi muncul juga dukungan terhadap kebijakan Indonesia, yaitu dari negara Filipina, Ekuador, dan Yugoslavia. Upaya Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut yaitu membawa masalah laut Indonesia ke Konvensi PBB di Jenewa, Swiss pada Februari 1958 dan pada April 1960, walau akhirnya upaya Indonesia itu ditolak oleh PBB.
Pada Februari 1960, Indonesia tetap bersiteguh untuk mempertahankan kebijakan yang telah dikeluarkannya dengan cara mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kelautan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang PRP nomor 4/1960. Nah, kemudian pada tanggal 17 Februari 1969, Indonesia mengeluarkan UU tentang Landas Kontinen Indonesia yang menegaskan kekayaan laut yang berada di landas kontinen Indonesia adalah hak eksklusif Indonesia. Upaya lanjutan yang dilakukan oleh negara Indonesia yaitu dengan membuat perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia, yaitu seperti negara Thailand, Malaysia, Australia, dan Singapura. Upaya itu dilakukan untuk mendapat pengakuan secara damai dari negara-negara sekitar dan juga untuk membangun kekuatan di hadapan Majelis Hukum PBB. Akhirnya pada tahun 1982 pada saat Konvensi Hukum Laut PBB ketiga atau dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut UNCLOS mengakui Deklarasi Juanda 1957. Pada UNCLOS tersebut, Indonesia dapat menerapkan kebijakan yang telah dicetuskan pada Deklarasi Juanda tahun 1957. Selanjutnya, pada tahun 1985, PBB mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang dimana untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, Deklarasi Juanda tadi berlaku untuk waktu seterusnya. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia tidak hanya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi internasional, namun Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam membantu penyelesaian sebuah konflik antar negara. Dalam perannya, Indonesia semaksimal mungkin bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Hal itu merupakan cerminan dari prinsip politik yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, tindakan yang dilakukan Indonesia juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi apabila sewaktu-waktu Indonesia memerlukan bantuan balik. Partisipasi Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik dapat terlihat dari keikutsertaannya pada Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka menyelesaikan sebuah konflik melalui jalur diplomasi. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk yang terjadi pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada bulan Juli tahun 1987. Yang kedua, pada bulan Februari tahun 1989 yang diadakan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai mediator dalam pelaksanaan GIM yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan baik dari Vietnam maupun dari Kamboja. Pemimpin Kamboja, Hun Sen, termasuk Heng Samrin, datang menjadi perwakilan dari Kamboja. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan oleh Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai Jakarta Informal Meeting 1 dan juga yang kedua. Jakarta Informal Meeting 1, sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan GIM yang pertama, yaitu bertujuan sebagai media yang mempertemukan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral. Hal itu dilakukan untuk melancarkan upaya mediasi dalam menyelesaikan konflik internal Kamboja dan Vietnam. Jakarta Informal Meeting 2.
Untuk menindaklanjuti Jakarta Informal Meeting 1, pemerintah Indonesia beserta negara Asia Tenggara lainnya mengadakan Jakarta Informal Meeting 2. Selain itu, pada pelaksanaan GIM 2 disampaikan mengenai beberapa kemajuan dari hasil GIM. Keputusan yang berasal dari pertemuan GIM 1 dan GIM 2 dilaporkan pada Menteri Luar Negeri yang kemudian akan disampaikan dalam KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Brunei Darussalam. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata antara Kamboja dan Vietnam. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Kemudian dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Hal itu disebabkan karena GIM adalah diplomasi pertama yang dapat secara khusus diselenggarakan oleh Indonesia. Dan upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia sesuai dengan prinsip Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.